Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pemberi semangat dalam hidup kita pagi ini hadir bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat kali ini akan kita baca dari Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai 29. Saya akan membacakannya pada bagian ayat yang ke-22 dan 23. Demikian sabda Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberikan itu tidak lain daripada apa yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus, perjumpaan Paulus dengan Kristus mengubahkan hidupnya secara total. Saulus yang dikenal sebagai penganiaya jemaat, kini menjadi seorang Paulus pembawa kabar baik bagi jemaat. Pertobatan dan panggilannya untuk bersaksi tentang Kristus telah menjadi gerak hidupnya. Dulu ia taat kepada perintah manusia. Kini ia taat pada Kristus yang sudah menampakkan diri kepadanya. Pertobatan dan misinya itulah yang membuat Paulus dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Ia dikejar-kejar, bahkan tidak dibunuh karena telah mengikut Kristus. Sampai akhirnya Paulus dipenjarakan dan harus membela dirinya di hadapan pemimpin tertinggi, yakni Kaisar Agripa. Saat berhadapan dengan Kaisar, Paulus sama sekali tidak gentar. Bahkan kesempatan itu justru digunakan untuk memberitakan Injil. Dasar dari tindakan Paulus ini adalah pernyataan imannya. Seperti dikatakan dalam ayat 22 bagian A, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Paulus sadar bahwa hanya berkat pertolongan Tuhan ia dimampukan untuk melakukan segala tugas pelayanannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, pernyataan iman ini hendaknya juga menjadi pernyataan iman kita. Dengan menyadari bahwa hidup ini bergantung pada Allah, maka kita akan sampai pada penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Berserah diri bukan berarti pasrah kepada Allah seperti robot di tangan sang operator. Kita tetap diberi kebebasan dalam menjalani kehidupan, tetapi kebebasan itu tetap diarahkan pada kehendak Allah. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengatakan, hanya oleh karena pertolongan Allah saja aku dapat hidup sampai sekarang. Itulah sebabnya kita harus menjadikan hidup ini berguna bagi kerajaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi para pelaku
yang melakukan setiap panggilan dan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.